Hai semua, kita jumpa pada pertemuan yang pertama pada mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Yuk kita kaji lebih dalam tentang hakikat bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling? Apakah itu dua kata yang disatukan dengan kata hubung dan, tapi maknanya sama aja? Atau dua hal yang berbeda? Gimana tuh? Nah, kalau kita kaji dari segi kebahasaan, kata bimbingan dan konseling adalah dua kata yang berbeda. Yap, memang dua kata yang berbeda ya. Begitu juga maknanya. Namun, dalam dunia bimbingan dan konseling, dua kata ini tidak dapat dipisahkan esensinya. Yuk kita bahas makna bimbingan terlebih dahulu. Kalau kita ngobrolin soal bimbingan dalam aspek kebahasaan, bimbingan itu bermakna petunjuk, penjelasan, atau tuntunan. Namun, dalam konteks bimbingan dan konseling, bimbingan dimaknai sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan secara sistematis, disengaja, terencana, terus-menerus, dan berorientasi pada tujuan. Lalu siapa sih yang dibantu dalam proses bimbingan ini? Yang dibantu adalah konseli. Nah, dalam hal ini konseli layanan bimbingan dan konseling adalah individu dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Terus ngapain sih mereka kita bantu ya? Nah, mereka tentu saja perlu kita bantu karena tujuan dari bimbingan itu adalah membantu individu untuk mengembangkan dirinya secara optimal dan menjadi pribadi yang mandiri. Lalu, indikator individu yang berkembang secara optimal dan mandiri itu kayak apa ya? Nah, tolak ukur seseorang itu mempunyai indikator pribadi yang berkembang secara optimal dan mandiri antara lain mereka mengenal diri dan lingkungannya dengan baik. Misalnya nih contoh, mereka tahu kekuatan dan kelemahan atau kekurangan dirinya. Dari kelemahan ataupun kekuatan yang mereka miliki, mereka menerima kondisi diri mereka secara positif. Contoh nih, aku it's okay loh kalau aku ini badannya plus size, atau it's okay aku nggak masalah kalau badan aku ini super skinny. Atau aku nggak masalah kok kalau harus ke sekolah jalan kaki, hal ini membuat aku jadi lebih sehat soalnya. Nah, indikator lain seseorang individu berkembang dengan optimal dan mandiri adalah mereka mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab dari keputusan yang mereka ambil, mampu mengarahkan diri serta mampu mewujudkan diri sendiri. Nah, itu tadi adalah esensi dari makna bimbingan. Lalu kalau konseling bagaimana ya? Nah, pastikan kamu ikuti penjelasan lanjutan dari makna konseling ya. Sampai jumpa!